Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dengan tema Hidup dalam Penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada, minggu ini kita menghayati Minggu Trinitas. Penyertaan Tuhan senantiasa boleh kita rasakan dalam diri Bapa, Anak, dan Roh Kudus di kehidupan kita sehari-hari. Mari bersyukur atas kasih setianya. Segenap malam
Mari kita memasuki ibadah Minggu Trinitas ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus berlangsung kekal dari penciptaan sampai selama-lamanya. Apakah kita melihat, dapat merasakan penyertaannya di masa sekarang juga? Kami puji Engkau, Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu, Allah Bapa, kami puji Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun, kami tertunduk di hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Pikiran, tutur kata, dan tingkah laku kami kerap kali tidak seturut dengan ajaran dan teladan-Mu. Terimalah pengakuan dosa umat-Mu. Perbaharuilah hidup kami, bersihkan hati kami seputih salju. Amin. Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati
sucikan dan jadikanku Oh Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu tumpuan yang teguh, dan ku dambakan rahmat-Mu penuh. Bagi setiap kita yang diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya yang tertulis dalam surat Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang indah kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya sehingga melalui firman-Mu, iman kami makin bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang pertama dari surat 2 Korintus 13 ayat 13, dan yang kedua nanti saya akan bacakan dari Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Dan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan oleh pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, pada Minggu Trinitas ini kita diajak merenungkan sebuah tema, hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, tema ini jelas mengingatkan kepada kita akan karya Allah Trinitas atau Allah Tritunggal, yaitu Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Allah Trinitas ini menjadi dasar atau fondasi ajaran pengakuan iman orang Kristen. Yang kalau setiap kebaktian minggu kita ikrarkan bersama di dalam 12 pengakuan iman rasuli itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan seterusnya. Saudara, ajaran tentang Allah Trinitas sampai sekarang ini masih menimbulkan kesulitan untuk dimengerti atau dipahami, terutama bagi mereka yang bukan Kristen. Sehingga orang Kristen dianggap mempunyai 3 Allah. Dan ajaran Allah Trinitas ini juga menjadi kesulitan sendiri di kalangan orang-orang Kristen, apalagi istilah ini, istilah Trinitas ini atau Tritunggal ini juga tidak tertulis di dalam Alkitab. Namun saudara, dengan begitu jelas Alkitab mengungkapkan kesaksian tentang adanya karya Allah Trinitas, karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan menurut sejarah gereja, rumusan atau pengajaran Allah Trinitas dicetuskan oleh Bapak Gereja yang bernama Tertullianus dan Theophilus pada sekitar abad 2 dan 3 gitu. Saudara, rumusan itu menjelaskan bahwa doktrin atau ajaran tentang Allah Trinitas bukanlah ajaran yang mengajarkan tentang adanya 3 ilah yang terpisah-pisah, yang disebut sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan. Tetapi istilah Trinitas ini adalah satu istilah dan penjelasan secara teologis yang dipakai untuk menegaskan tentang keberadaan Allah. Itu Allah yang Esa. Seperti misalnya ditulis di dalam kitab Ulangan 6 ayat 4. Dikatakan, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu Esa. Dan di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa di dalam diri Allah yang Esa atau disebut Echad, itu ada relasi hubungan, kasih dan karya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, walaupun sudah ada banyak ilustrasi yang dibuat manusia untuk menjelaskan tentang Allah Trinitas ini, tapi Allah Trinitas tetaplah misteri yang tidak terselami sepenuhnya oleh manusia ciptaan Allah itu. Sehingga saudara, sepandai apapun manusia tidak akan mungkin mampu memahami dan menjelaskan sepenuhnya secara tuntas akan ketritunggalan Allah, Sang Pencipta yang maha besar dan yang tidak terselami keberadaannya itu. Namun saudara, kita bersyukur bahwa Allah yang tidak terhampiri dan tidak terselami, Allah yang transenden itu, Allah yang maha tinggi dan maha mulia, maha kudus, Allah Tritunggal yang Esa itu adalah Allah yang telah menyatakan dirinya, disclose himself, menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya, itu melalui Alkitab, melalui segala ciptaannya, dan secara khusus melalui Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Dan Tuhan Yesus sendiri juga pernah berkata kepada Filipus yang pada waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Sehingga saudara, Allah Trinitas yang diungkapkan dalam pewahyuan Alkitab itu bukanlah Allah yang untuk dipahami sepenuhnya dengan logika manusia yang sangat terbatas ini. Di dalam sejarah gereja ada sebuah cerita yang menarik tentang pergumulan seorang santo, orang suci yang bernama Agustinus yang berusaha untuk memahami Allah Trinitas. Dia sudah menjadi seorang santo yang disebut punya jabatan sebagai orang suci. Tapi toh dia masih bergumul tentang Allah Trinitas itu. Dan diceritakan pada satu kesempatan Santo Agustinus itu berjalan di pinggir pantai. Ketika sedang merenungkan tentang Allah itu, dia berjumpa dengan seorang anak kecil yang sedang bermain-main di pantai itu. Anak itu diperhatikan sedang menggali sebuah lubang kecil seperti sumur di atas pasir itu. Lalu berulang kali anak itu mengambil air laut dengan embernya yang kecil dan kemudian berlari dan memasukkan air itu ke dalam lubang sumur yang dibuatnya itu. Setiap kali lubang itu diisi langsung menjadi kering habis airnya. Karena apa? Dasarnya adalah pasir. Saudara, Agustinus bertanya kepada anak kecil itu, untuk apa ia melakukan semuanya itu? Dan anak itu menjawab, oh, saya hendak memindahkan seluruh air laut itu ke dalam lubang sumur ini. Lalu Agustinus mengatakan kepadanya, mana mungkin, itu hanyalah usaha yang sia-sia saja. Tidak mungkin memindahkan seluruh air laut ke dalam lubang sumur yang kecil itu. Anak kecil itu kemudian balik bertanya kepada Agustinus, apa yang sedang Bapak pikirkan di sini? Agustinus menjawab bahwa ia sedang memikirkan tentang misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Lalu anak itu kembali bertanya, bagaimana mungkin otak kita manusia ini begitu kecil
seperti lubang sumur yang saya buat ini. Sedangkan Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Kudus, jauh lebih luas dari samudra raya itu. Sejak itu Agustinus menjadi sadar bahwa akal manusia itu tidaklah mampu untuk memahami seluruh rahasia keberadaan Allah itu. Lalu Agustinus kemudian berkesimpulan bahwa di mana ada cinta kasih, disitulah ada Allah Trinitas, Sang Pencinta yang dicinta dan sumber cinta kasih itu. Saudara-saudara, sebenarnya ada begitu banyak hal kecil di dalam alam semesta ciptaan Allah ini yang sebenarnya tidak dapat kita pahami, tetapi dapat kita nikmati sebagai manusia ini. Seperti misalnya angin yang tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan efeknya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jikalau seseorang mau memahami angin terlebih dahulu dan kemudian baru mau mempercayai serta memanfaatkannya, maka pasti orang tersebut akan segera mati dalam hitungan menit. Dan masih ada banyak lagi hal-hal kecil ciptaan Allah yang kita manusia tidak mampu untuk memahaminya. Saya ingat sekali ketika saya pernah di kuliah ditanya kenapa bunga itu bisa berwarna-warni. Saya nggak bisa menjawab dengan jelas. Kenapa Lombok itu kok pedas? Saya hanya bisa menjawab, Lombok itu pedas karena kalau untuk makan tahu petis lebih enak. Kenapa sapi itu, susu sapi itu keluarnya putih atau kuning gitu. Padahal makan rumputnya itu hijau. Banyak pertanyaan kecil-kecil tentang ciptaan di dalam alam semesta ini yang tidak bisa kita jawab. Saudara, memahami ciptaan Allah saja, akal pikiran kita sudah tidak mampu, apalagi mau memahami Allah Trinitas, Sang Pencipta yang Maha Besar itu. Saudara, Allah Trinitas hanyalah bisa kita terima dengan iman. Allah yang patut kita percayai, yang patut kita kagumi, yang patut kita sembah, dan patut kita taati perintahnya. Dan kita nikmati segala karyanya di dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Saudara, kalau tema kita hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ini sebenarnya menegaskan karya Allah Trinitas seperti yang juga diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 13 ayat 13, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, Paulus menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus, pribadi Allah Bapa, pribadi Roh Kudus bersama-sama menyertai Paulus, juga menyertai kita orang percaya. Dan melalui surat-surat yang ditulis oleh Paulus, Paulus mengungkapkan pengalaman hidupnya bersama dengan Allah Trinitas itu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertainya. Dan Allah Trinitas itu menjadi dasar, fondasi, basic dalam setiap pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Antara lain Paulus mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam pengalaman ketika di penjara pun di kota Roma, Paulus katakan segala perkara di penjara sekalipun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, di masa pandemi telah membuat banyak orang, termasuk kita, menjadi resah, gelisah, takut. Dan kita perlu waspada senantiasa. Kenapa saudara? Karena sudah begitu banyak orang yang terpapar, terinfeksi oleh COVID-19. Bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia.
Dan kita juga belum tahu kapan itu persisnya pandemi ini akan berakhir. Namun saudara, dalam bacaan kita melalui firman Tuhan yang kita baca juga, kita diingatkan akan adanya Allah Trinitas yang senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, dialah Yehova Sama, Allah yang maha hadir. Dan Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, dia mengajak umat Tuhan, kita semuanya. Dia katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang setia. Puji Tuhan, kita punya Allah yang setia sampai kepada kekalan. Dan sebagai orang yang hidup di dalam penyertaan Trinitas Allah ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksinya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa kami tidak sendiri, tapi Engkau Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kami. Saat ini kami berdoa pada masa pandemi ini. Ada banyak penderita yang terinfeksi COVID-19. Kami mendoakan kiranya tangan Tuhan yang berkuasa yang akan menolong mereka. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Berdoa untuk segenap keluarga yang merasa berduka karena ada anggota keluarga yang Tuhan panggil melalui sakit yang terjadi ini. Kami terus berdoa untuk rumah sakit yang menampung para penderita yang kesulitan untuk mengadakan peralatan yang dibutuhkan, membutuhkan ventilator. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa kiranya Tuhan membuka jalan untuk kepentingan ini. Kami juga berdoa untuk perubahan-perubahan yang terjadi di masa pandemi ini. Baik dalam sistem pengajaran belajar di sekolah, di kampus, di kantor-kantor, melalui online ataupun live streaming. Tuhan menolong agar semuanya boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan untuk
pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ini, terutama di daerah Jatim, Surabaya juga. Kami berdoa untuk para petugas agar mereka boleh dengan bijak menangani semuanya ini. Kami berdoa untuk masyarakat, kiranya Tuhan memberikan kesadaran bagi kami semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang harus dirumahkan karena pekerjaan mereka dihentikan. Kami berdoa untuk bantuan sosial yang menangani segala keperluan, yang menolong para penderita korban COVID-19 ini juga. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk kesehatan mereka juga, para medis yang harus mendampingi mereka yang sakit. Kami berdoa untuk upaya pemerintah di dalam upaya menanggulangi bersama dengan badan-badan sosial yang ada. Biarlah Tuhan menolong kami semuanya. Itulah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang, mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan sesama. Berkatilah kesehatan, pekerjaan, dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku benar,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.